Gereja Katolik dan HAM. Ada kesamaan sifat antara hak asasi manusia dengan Gereja Katolik. Hak asasi manusia yang dinyatakan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 10 Desember 1948 dengan Gereja Katolik mempunyai sifat yang sama, yaitu umum. Hak asasi manusia disebut umum karena hak-hak itu tidak didasarkan pada asas-asas filosofis atau konsep-konsep ideologis tertentu, melainkan berdasarkan pada martabat dan hakikat yang sama pada semua orang. Oleh karena itu, HAM harus diberlakukan oleh semua orang, semua golongan, semua lembaga, semua pemerintahan, dan semua agama. Gereja Katolik mempunyai sifat yang sama dari kata Katolik, kata dan holon. Artinya dari keseluruhan, umum. Berarti sesuai dengan keseluruhan atau dipakai untuk asas-asas umum. Istilah ini telah dipakai sejak 110 Masehi oleh Ignatius dari Antioquia, yang dalam perkembangannya ditafsirkan sebagai universal atau umum dan sejati atau benar. Lebih jauh, pengertian Katolik itu mengandung arti keterbukaan, keterjalinan, persekutuan, dan bukan ketertutupan atau eksklusivisme. Demikian kata umum yang ada pada hak asasi manusia dan Gereja Katolik. Namun tidak berarti ada HAM Katolik. Dan dengan demikian juga tidak ada orang yang memperjuangkan HAM Katolik. Yang ada adalah orang-orang Katolik yang memperjuangkan HAM. Misalnya Ibu Teresia dari Kalkuta, India, atau Uskup DCF Ximenes Belo dari Dili. Yang keduanya pernah mendapat Nobel Perdamaian pada tahun 1979 dan 1996. Juga meskipun cukup banyak ajaran sosial gereja yang mengulas sedikit banyak tentang HAM, seperti Rerum Novarum, hal-hal baru dari Paus Leo XII 15 Mei 1891, atau Mater Dei, Mater et Magistra, Ibu dan Guru dari Paus Yohanes 23 15 Mei 1961, dan terutama Pacem in Terris, damai di bumi, juga oleh Paus Yohanes 23 11 April 1963, pertama kali merumuskan HAM. Dari Konsili Vatikan kedua, terutama Gaudium et Spes, kegembiraan dan harapan, 7 Desember 1965, dan dari deklarasi
Dignitaris Humane mengenai kebebasan beragama dari Paulus VI, antara lain Populorum Progressio Perkembangan Bangsa-Bangsa 26 Maret 1967, Solitude Res Socialis Keprihatinan Sosial 30 Desember 1970, dan Centesimus Annus ulang tahun ke-100 1 Mei 1991, tidak satupun yang mengatakan atau menyatakan model HAM Katolik. Karena itu, adanya isu yang mengatakan HAM itu Katolik, milik orang Katolik, atau perjuangan orang Katolik sama sekali tidak berdasar. Sekalipun benar bahwa perumusan HAM dan konteks kultur barat abad 18 dan dengan bahasa liberal bukan berarti lalu Katolik atau Kristen. Sebabnya adalah perumusan HAM berpijak dari pengalaman manusia akan ketidakberdayaan, ketertindasan, ketidakadilan, penghinaan, pelecehan, dan seterusnya terhadap martabat manusia. Perumusan HAM merupakan jeritan hati manusia. Jeritan hati itu bersifat universal. Justru karena itu HAM diformulasikan dari lingkup kebudayaan dan jeritan manusia, itulah maka semestinya membuat orang peka sehingga jangan ada orang atau kelompok yang hak-haknya dirampas dan menjerit namun tetap tidak didengarkan dan dibela dan malah ditindas. Jeritan dari individu, kelompok orang, atau bangsa tertentu adalah jeritan universal kepada semua orang. Orang peduli akan HAM wajib untuk menyuarakannya. Maka HAM bukan saja sifatnya, melainkan tuntutannya juga universal. Kalau ada orang atau bangsa yang melanggar HAM sehingga tidak segan-segan mengorbankan orang lain atau bangsa lain, bisa jadi karena mata hatinya tertutup oleh kepentingan politik, ideologi, ekonomi, atau lainnya. Sedangkan gereja mesti peduli. Gereja harus menjadi tanda dan pelindung martabat luhur pribadi manusia. Gereja bertugas membela dan memajukan martabat manusia dan hak asasi manusia, memberikan pertimbangan moral, juga menyangkut politik bila dituntut oleh HAM, atau keselamatan jiwa-jiwa gereja tidak cukup menyumbangkan kritik atau celaan, melainkan harus berjuang untuk mewujudkan HAM dengan pedoman dan dukungan ajaran sosial gereja sebagai pengarah umum yang masih perlu disikapi dengan menanggapi situasi konkret berdasarkan pengamatan yang cermat atas kehidupan sosial dengan cara-cara rasional, dirumuskan secara tepat bagi tindakan yang efektif.
Dalam praktiknya, gereja harus membangun perpaduan antara masyarakat dengan cinta kasih dan perdamaian bersama umat beragama lain dalam persaudaraan semua orang. Dengan demikian, Gereja Katolik tidak bertindak diskriminatif. Bahkan gereja mendesak untuk diatasinya dan dihapuskannya segala bentuk diskriminasi, entah itu yang bersifat sosial atau kebudayaan, entah yang didasarkan pada jenis kelamin, warna kulit, suku, keadaan sosial, bahasa ataupun agama, karena berlawanan dengan maksud dan kehendak Allah. Dengan kata lain, setiap bentuk perjuangan HAM adalah perjuangan untuk manusia, karena ia manusia. Terlepas apapun suku, agama, ras, atau aliran politiknya, setiap pihak, siapapun dia, yang memperjuangkan HAM hanya memperjuangkan untuk mereka yang memiliki kesamaan suku, ras, agama, dan sebagainya dengan dia, tidak pantas menjadi pejuang HAM. Dalam kaitan ini, ucapan Monsinyur Bello saat menerima hadiah Nobel Perdamaian di Oslo 10 Desember 1996 pantas kita camkan dengan baik-baik. Beliau mengutip ucapan Terentius, "Homo sum humani nihil ame alienum puto." Sebagai manusia, sebagai makhluk manusia, saya tidak bisa acuh tak acuh di muka segala yang menjadi kepedulian manusia. Segala yang menjadi kepedulian manusia itulah yang menjadi perhatian Monsinyur Bello. Karena ketidakpedulian merupakan sikap yang bertentangan dengan nilai HAM universal. Dan bagi umat Katolik, hal itu berlawanan dengan kekatolikan itu sendiri. Tuhan memberkati kita. Amin.